Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Tapi Surya Paloh tetap keras kepala demi tujuan besarnya. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur, menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Cadas, mantan elit Nasdem puji kinerja pemerintahan Jokowi, hengkang dari partai ke garap Paloh salah pilih capres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara masa politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Apalagi semua orang tahu, Anies itu tak masuk kategori selera politik pendukung pemerintahan saat ini. Fatalnya, keputusan Nasdem yang ngotot mengusung Anies ini pun berbuntut panjang dengan hengkangnya tokoh-tokoh partai satu persatu. Tak pelak mantan elit partai Nasdem Siswono Yudhohusodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan atau Wantim memilih hengkang karena tak sejalan dengan keputusan Paloh memilih Anies sebagai capresnya Nasdem. Walaupun beberapa saat lalu, ketika diwawancarai dalam program Rosi Kompas TV, dikutip pada Sabtu 23 Juni 2023, Siswono membantah bahwa langkah pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tidak berkaitan dengan deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden, namun ia mengakui tak sejalan dengan Nasdem soal rencana mengusung Anies. Dia pun membeberkan bahwa dirinya tak sepaham dengan Nasdem yang justru mengambil langkah berkoalisi dengan dua partai oposisi, yakni Demokrat dan PKS. Mengingat menurut Siswono, Partai Nasdem masih berada satu barisan di gerbong pemerintah pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Siswono bilang dirinya mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Sebab menurutnya, program dan kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah baik. Terlebih mantan elit Partai Nasdem itu mengakui kehebatan Presiden Jokowi dalam memerintah selama 2 periode kepemimpinannya. Lantas ia pun mengatakan bahwa Jokowi telah mencapai keberhasilan yang luar biasa. Misalnya dalam menyetarakan harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Jokowi juga berani melarang hadirnya HTI dan FPI, sesuatu yang diketahui juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Lalu, menurut Siswono, Jokowi juga mampu mensyaratkan tambang-tambang harus mendirikan smelter di Indonesia agar mendapat nilai tambah dari hasil tambang. Kemudian kata Siswono, Jokowi juga menguasai blok Rokan dan blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ada lagi modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini, dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi PT Pindad Persero yang juga tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Maka kemudian wajar jika mantan elit Partai Nasdem tersebut memilih mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Sebab faktanya kebijakan pemerintahan Jokowi itu memang berdampak baik bagi bangsa ini. Lalu bagaimana dengan baca pres usungan Partai Nasdem?
Ya, jelas publik sudah bisa menilai dengan jeli bagaimana rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta. Bagaimana Anies menjadikan DKI Jakarta sebagai panggung politik yang kental dengan pencitraan semata. Tentu melihat situasi ini, keputusan Siswono hengkang lebih dulu dari Nasdem adalah keputusan yang tepat. Di mana apa yang dikatakan oleh Siswono bahwa dia tak sejalan dengan keputusan Nasdem bermain dua kaki dengan pemerintah saat ini, jelas melanggar etika politik. Selain itu hal lain yang menjadi alasan mengapa langkah Siswono dan elit-elit partai Nasdem dianggap tepat adalah banyaknya kasus yang melilit Nasdem saat ini. Entah dari kasus korupsi kader Nasdem hingga huru-hara elektabilitas partainya yang kian anjlok setelah mengusung Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda? Perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar, sedangkan PKS sulit ada di perahu yang sama dengan PDI Perjuangan. Potret kemesraan 2 capres beda kubu di Tanah Suci. Denny Siregar prediksi Anies akan jadi cawapres Ganjar. Bagian media sosial, Denny Siregar mengomentari potret kebersamaan 2 bakal calon presiden yang tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, yaitu Anies dan Ganjar Pranowo. 2 sosok capres dari kubu yang dikenal berseberangan tersebut nampak akrab berdekatan setibanya di Arab Saudi. Momen itu terekam dalam foto yang kemudian viral di media sosial Twitter. Menyikapi kebersamaan itu, Denny Siregar mempertanyakan sinyal-sinyal jika Anies akan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar. Seperti diketahui, Anies telah dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Perubahan yang diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Ganjar Pranowo diusung oleh PDIP yang telah mendapatkan dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Kedua capres beda kubu itu diketahui sama-sama tengah menjalankan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 dan menyempatkan untuk bertemu. Beredar foto di media sosial ketika Ganjar dan Anies dalam satu kegiatan yang sama. Kedua tokoh baca pres itu terlihat menggunakan pakaian khas ibadah haji. Ganjar dan Anies bahkan terlihat tersenyum menghadap juru foto yang memotretnya. Tampak pula dalam foto Menteri PPN Suharso Monoarfa dan istri-istri dari Ganjar dan Anies. Mereka juga terlihat membawa serta tanda pengenal ibadah haji yang mereka kalungi. Tapi melihat prediksi Anies menjadi cawapres Ganjar Pranowo, rasanya itu tidak mungkin terjadi. Karena posisi cawapres akan tergantung pada kebutuhan politik masing-masing capres. Misalnya cawapres mewakili segmen pemilih Islam, cawapres mewakili representasi luar Jawa, atau cawapres adalah elit partai atau ketua umum. Pencapresan Ganjar oleh PDIP akan berdampak pada kontestasi politik nasional. Dan juga diprediksi mampu mempengaruhi keputusan parpol lainnya. Karena sosok Ganjar sangat populer, sering menempati puncak survei sebagai Capres 2024. Dukungan datang mengalir kepada Ganjar dari berbagai parpol. Ganjar adalah sosok yang sangat nasionalis dan ingin meneruskan pembangunan Jokowi. Sedangkan Anies adalah kebalikannya. Ia ingin mengubah apa yang dibangun Jokowi. Selain itu, Anies juga dekat dengan kelompok-kelompok ekstremis dan juga politik identitas, yang mana sangat bertentangan dengan Ganjar yang dekat dengan ulama dan kiai-kiai NU. Selain itu, dari hasil banyak simulasi capres-cawapres, mendapati fakta bahwa anggapan elektabilitas Anies mulai mentok ada benarnya. Terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar. Sementara bagi Ganjar, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengannya cukup menentukan siapa yang unggul, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Bahkan bisa dibilang cukup ketat dengan Prabowo. Jadi kemungkinan Anies menjadi cawapres Ganjar itu sangat tidak mungkin. Jika itu dipaksakan, maka elektabilitas Ganjar bisa jeblok dan yang paling buruk akan gagal nyapres.